Baik, yang sudah masuk ya Bu Yayu ini. Oh iya Mbak Rahma. Maaf Ibu, mau tanya, saya ibu rumah tangga, sudah ngaji sekitar 4 tahun. Iya. Suami belum ngaji, kerja di BKD sejenis BPR. Iya. Cara mendidik anak, saya dan suami sering berbeda. Anak saya yang pertama perempuan, kelas 1 SMA, sudah dipegangi HP. Saya tidak setuju, tapi daripada rame dan dengan suami, akhirnya saya membiarkan. Kemudian anak saya yang nomor 2, kelas 4, juga perempuan, kadang susah diatur. Kadang saya berpikir apa karena bapaknya kerjanya tidak halal, jadi anak saya sudah susah diatur. Bagaimana sebaiknya sikap saya Ibu? Dari Ibu Tri di Purworejo. Oh iya Ibu ya. Itulah salah satu dampak kenapa remaja-remaja kita bermasalah itu antara ketika Bapak Ibu tidak harmonis, Bapak Ibu tidak kompak dalam membimbing anak ya. Jadi Ibu Tri yang ada di Purworejo Mbak ya. Iya, Purworejo. Jadi monggo kita sebagai keluarga suami istri itu kita sebagai ibu istri harus menempatkan bahwa kepala rumah tangga adalah ayah ya. Jadi tetap dalam urusan pemimpin rijal qawwamuna 'alan nisa ya. Ya masing-masing nggak ada yang sempurna Ibu, Bapak juga punya kekurangan, kita juga punya kekurangan, tapi tetap tanamkan kepada anak-anak keluarga kita bahwa rijal qawwamuna 'alan nisa, pemimpin keluarga adalah anak, pemegang keputusan adalah ayah ya. Iya. Memang kadang dalam membimbing itu ada beda pendapat, itu hal yang biasa ya. Katakanlah misalkan pokoknya karena anak kan mungkin suami juga bergaul di luar sana. Mungkin ya dilihat suami anak-anak SD aja udah pegang HP, mau anak saya SMA nggak saya pegangi, katakanlah seperti itu ya. Katakan terjadi beda pendapat itu akhirnya pemutus keputusan ada di suami, kita jangan bertengkar di hadapan anak ya. Katakanlah ada beda pendapat di antara suami istri, ada pertengkaran itu anak jangan tahu ya. Kita beda Pak kita keluar dulu yuk, kata misalkan kalau enggak ya malam hari atau di dalam kamar berdua lah ya dengan istri, ada yang bicarakan, jangan sampai anak tahu ada perbedaan pendapat di antara. Nanti anak kalau seperti itu nanti anak yang urusan HP mending nyanyi ke ayah terus ya. Jadi akhirnya nggak suka sama ibunya ya, gitu ya, karena ibu nggak boleh ya, tapi ayah boleh ya, gitu ya. Betul. Jadi oke, nanti ya ayah sudah terlanjurkan memberikan HP, mari kita cari jalan keluar karena kebanyakan anak-anak yang pegang HP kok banyak yang bermasalah. Sekarang kita bikin aturan bersama, monggo ya kita bicarakan. Oke, anak sudah terlanjur pegang HP, ada aturan. Jadi tidak HP dibawa terus kemana-mana. HP tetap pemegang dia adalah orang tua. Saat-saat tertentu anak dipegangi HP, hanya jam-jamnya diatur aja. Ada orang tua keluarga tertentu yang saya juga ya mudah-mudahan ya insya Allah baik ya, termasuk yang anak-anak kita yang di SMA kan anak-anak nggak boleh bawa HP ke sekolah. Asrama pun kan juga diatur, bolehnya dititipkan seperti itu. Jangan sampai anak-anak kita melanggar aturan, delik diam-diam membawa gitu HP ke sekolah ya. Itu tetap nggak boleh bawa HP ke sekolahan. Terus nanti jam-jam belajar atau pegangnya HP hanya malam minggu saja, itu pun dibatasi. Katakan malam minggu nggak ada jam belajar minggunya Mbak Rahma ya. Nggak boleh bawa HP ke sekolah. Katakanlah misalkan ini kan itu kan biasanya kan ada grup atau kalau ada sekolah-sekolah tertentu yang malah mereka justru malah wajib anak bawa HP gitu ya. PR-nya aja lewatnya ustadznya lewat WA, lewat grup ya. Jadi memang kemajuan teknologi itu bukan untuk dihindari, bagaimana kita bijaksana dalam menggunakan ya. Ada sekolah tertentu Mbak Rahma itu memang harus wajib punya HP karena kadang itu ustadznya atau ustadzahnya itu memberi tugas saat ini sekarang kerjakan PR nomor ini. Jadi nanti jam 10 malam distorkan. Jadi memang kalau memang itu memang dalam rangka untuk mendukung proses pembelajaran anak kita nggak masalah, cuma bagaimana kita pengaturannya ya. Jadi nggak masalah Ibu ya, Bapak sudah beri keputusan seperti itu, tetap kita menjadikan ayah itu sebagai kepala rumah tangga, punya aturan seperti itu, cuma mari dirembuk bersama dengan ayah dan jangan diflorkan, jangan disampaikan ke anak dulu sebelum duanya kompak ya. Ada beda pendapat di antara kita, antara suami itu hal yang biasa Mbak Rahma ya. Tapi mari perbedaan pendapat itu kita cari titik temunya. Jadi ketika itu kompak antara bapak dan ibu dalam membimbing anak-anak, insya Allah ya anak-anak mudah diatur. Dan ketika ada beda pendapat ya udur-udur ya berdua saja. Kalau perlu yuk kita Pak ke pinggir sawah sana yuk, kita debat dulu untuk masalah ini. Nanti tetap ke anak itu satu kata. Antara bapak dan ibu satu kata, sehingga anak-anak kita itu bapak ibu kompak, bapak ibu damai. Mungkin saat ini anak sudah tahu kalau ibu nggak boleh, ibu nggak setuju. Jadi apa-apa mungkin anak minta pulsa ya ke ayah, apa-apa ya ke ayah ya. Jadi ya monggo ketika ayah sudah mengambil keputusan seperti itu,
untuk selanjutnya nanti untuk penguturan pulsa tetap ibu. Jadi ternyata anak tahu ternyata ibu sekarang sudah mendukung kebijakan ayah. Jadi usahakan anak-anak itu tahu kalau bapak ibunya kompak, bapak ibunya dalam membimbing anak-anak itu satu kata. Ya, baik. Jadi memang jangan terus mencari kambing hitam seolah-olah pekerjaan ayahnya yang tidak halal. Ya, jadi ya memang ya monggolah Bu, kalau memang saya sendiri juga kurang tahu ya BKD itu seperti apa ya BPR gitu BPR ya itu seperti apa. Mungkin masih menggunakan sistem konvensional yang ada ribanya kan ya. Kalau emang ternyata kan itu juga bapak kepala rumah tangga dia punya kewajiban mencari nafkah, kebetulan kok nafkahnya baru ada di situ, sebelum mencari jalan keluar lain kan jangan sampai nanti itu nggak halal keluar terus akhirnya malah rumah tangga berantakan ya, Bu. Kemudian nggak ada uang ya. Jadi kalau memang bapak ibu menganggap itu bukan hal yang halal, karena pasnya saya nggak tahu Mbak Rahma ya, itu berusaha cari jalan keluar dulu. Kita berusaha untuk, karena rumah tangga, untuk tegaknya rumah tangga perlu masukan, perlu keuangan ya. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya pakai uang ya Bu. Iya betul Mbak Rahma ya. Jadi usahakanlah ya, jadi termasuk anak yang kelas 4 tadi susah diatur, ya itulah ibu anak-anak kita ya. Anak-anak kita itu perlu pembimbingan kita. Itu kelas 4 tuh dia sudah punya keinginan, udah punya anak-anak yang 2 tahun aja kalau pengen sesuatu aku maunya ini, kalau enggak ini enggak mau. Dia punya keinginan, dia sudah punya kemauan, ada anak sudah punya pendapat ya. Mari dalam membimbing anak-anak kita itu ketika jangan kita terlalu memaksakan kehendak kita. Kalau emang itu sesuatu yang bukan hal yang urgent, bukan hal yang penting pokok, katakanlah kalau kelas 4 belum wajib pakai jilbab mungkin karena belum menstruasi ya. Kalau nanti anak-anak kita sudah balik, sudah menstruasi, sudah wajib pakai jilbab, anak kita beritahu, adik ini pokoknya, ini adik harus ikut orang tua, ikut karena bapak ibu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Perintahnya Al-Quran dan Sunnah, kalau anak sudah balik itu harus pakai jilbab, ini wajib. Itu boleh kita ngeyel kepada anak. Tapi kalau anak misalkan milih baju ini, milih ini, itu monggolah jangan terlalu memaksakan, selama itu bukan hal-hal yang urgent, hal yang pokok, yang prinsip ya, itu kita berusaha untuk tidak memaksakan kehendak kita, karena anak-anak kita punya keinginan, pilih baju, pilih sepatu, pilih seperti modelnya ini, monggolah yang ngalah kita lah ya. Kalau memang itu ternyata bukan hal yang memang tidak mengganggu untuk akidah anak-anak kita, itu monggo kita yang ngalah, karena anak kita sudah punya keinginan. Sulit diaturnya, sulit diatur apa? Main terus-terusan ya monggo, ketika anak-anak kita main itu jangan ayo sekarang berhenti, bukan seperti itu, bukan dengan teriak-teriak kata-kata kasar yang keluar kepada anak kita baru main asik gitu, ayo mainnya berhenti, sholat dulu gini. Kita lon-lon nih kalau Jawanya Mbak Rahma ya. Ini nanti sebentar lagi nanti mau duhur, kurang setengah jam lagi, ikut main dengan anak. Oh ibu ikut main, kata seperti itu ya. Jadi kita mendekat dulu, mengajak anak dekat, kita jalan kaki dulu, mengajak dulu, baru kata-kata ya. Kita, ya dek, ibu ikut main ya, ini. Nanti bentar lagi sholat duhur ya. Ini nanti jam sekian berhenti, adik main tak bikin kenapa dek, es teh mau ya. Jadi ketika kita mau ngajak anak itu bukan dengan emosi, juga bukan dengan marah, tapi dengan kasih sayang. Saya yakin kok ketika anak-anak kita sayang itu tahu dan akan mengikuti keinginan kita. Ketika kita mengajak itu, ajakan-ajakan yang kita pakai adalah ajakan-ajakan kasih sayang. Jadi ketika anak kita seperti yang besar, yang SMA, baru asik main HP, katakanlah seperti itu. Bukan, ayo hentikan HP-nya, bukan seperti itu. Sebelum ini nanti jam sebentar lagi azan duhur. Sebelumnya, Dik, ini bentar lagi azan dulu ya, nanti begitu azan duhur HP-nya dihentikan dulu, terus bikinkan teh dulu Pak ya, ben moodnya berkembang. Gimana? Ya, Ibu nggak perlu marah-marah lo ya, Ibu nggak suka marah kok. Tapi adik tahu diri.